Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Polda Gorontalo menggelar pemusnahan barang bukti minuman keras di SPN Polda Gorontalo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 17 November 2023. Pemusnahan ditandai dengan melubangi karung yang berisi 29.778 miras cap tikus serta penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol bersama penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan jajaran Forkopimda. Kepolisian Daerah Gorontalo menggelar pemusnahan barang bukti minuman keras di SPN Polda Gorontalo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Jumat 17 November 2023. Pemusnahan ditandai dengan melubangi karung yang berisi 29.778 liter miras cap tikus, serta penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, didampingi penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan jajaran Forkopimda. Dikatakan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, miras ini merupakan hasil operasi dari bulan September 2023, di mana sebagian besar miras lokal jenis cap tikus ini diselundupkan dari daerah tetangga atau Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang berhasil digagalkan aparat. Jika dirupiahkan, barang haram itu bernilai 1,2 miliar rupiah. Jenderal Bintang 2 ini membocorkan peredaran minuman keras saat ini memiliki modus baru yang dilakukan para pelaku. Peredaran minuman keras ditemukan banyak menggunakan truk atau mobil pasir dengan modus botol air yang terlihat seperti air mineral biasa, tetapi di dalamnya adalah minuman beralkohol atau cap tikus. Sementara itu, Penjagup Ismail Pakaya yang didaulat memberikan sambutan menyebutkan, pemusnahan miras ini menjadi bukti bahwa peredaran minuman memabukkan ini di Serambi Madinah masih cukup tinggi. Ia menganggap kegiatan yang dilakukan oleh Kapolda dan jajarannya ini bukan sebuah prestasi, tetapi sebuah cambuk untuk Provinsi Gorontalo. Namun secara khusus Ismail Pakaya mengapresiasi pihak kepolisian dan jajaran TNI yang sudah bekerja maksimal menekan peredaran dan konsumsi miras. Ia secara khusus mengajak jajaran TNI Polri dan teman-teman Forkopimda Gorontalo untuk dapat mencegah peredaran miras jelang Natal dan Tahun Baru, karena momentum Nataru menjadi paling sering ditemukan peredaran miras. Selain cap tikus yang dimusnahkan dalam kesempatan itu, ada minuman beralkohol dengan jenis botol berbagai merek lokal lainnya, berjumlah 3.405 botol. Saya berharap sebagai daerah adat, Gorontalo itu sebagai daerah adat dengan falsafah Serambi, memproklamirkan sebagai provinsi Serambi Medina, falsafah adat, adat bersendikan Sara, Sara bersendikan Kitabullah. Maka saya selalu mengajak warga masyarakat, baik yang generasi muda, generasi tua, untuk menjauhi minuman-minuman keras dan narkoba. Karena ini terus terang saja menjadi rusak khususnya bagi generasi-generasi muda di Gorontalo. DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Ranperda APBD tahun 2024 menjadi perda. Persetujuan ini diambil melalui rapat paripurna ke-130
pembicaraan tingkat 2 di ruang rapat DPRD pada Senin 20 November 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mengesahkan rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi peraturan daerah atau Perda. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna istimewa ke-129 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Senin 20 November 2023. Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus DPRD Nikma Tahir menyampaikan, Ranperda PPHP disabilitas telah melalui proses pembahasan yang panjang, termasuk berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menuturkan pembahasan perda ini untuk memenuhi hak-hak dasar disabilitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Sebanyak 11 hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, diantaranya penghormatan terhadap martabat disabilitas, otonomi individu tanpa diskriminasi, partisipasi penuh serta keragaman manusia dan kemanusiaan. Di tempat yang sama, DPRD menyetujui rencana peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi perda. Persetujuan diambil pada rapat paripurna istimewa ke-130 pembicaraan tingkat 2. Secara umum, Ranperda APBD tahun 2023 sebesar 1,950 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, hanya 1,8 triliun rupiah. Dari sektor pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah 500 miliar rupiah, naik dari APBD tahun 2023 yang hanya 491 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan transfer daerah pada APBD 2024 sebesar 1,388 triliun rupiah, atau mengalami kenaikan dari tahun 2023 1,337 triliun rupiah. Jumlah belanja berada pada angka 1,934 triliun rupiah atau naik dari tahun 2023 1,854 triliun rupiah. Beberapa program yang cukup menyedot anggaran yakni Pilkada 2024 sebesar 84,56 miliar rupiah dan kebutuhan pembiayaan PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara sebesar 20,75 miliar rupiah. Selain beberapa beban pembiayaan tersebut di tahun 2024, alokasi dana transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia hampir sebagian besar mengalami penurunan, baik yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU mengikat, DAK fisik dan non-fisik, serta dana insentif fiskal. Melihat berkurangnya kapasitas fiskal yang terbatas dan adanya kebutuhan anggaran khusus di tahun 2024 nantinya, Penjago berharap tidak akan mengurangi dan mengesampingkan apa yang sudah direncanakan sejak awal penyusunan APBD 2024 ini. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan rasionalisasi belanja pada seluruh SKPD untuk menjaga keseimbangan struktur APBD dan berusaha untuk tidak melampaui batas nasional defisit APBD sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar ramah tamah menyambut kedatangan Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Robertus Legowo Jatmiko bersama Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Pangdam 13 Merdeka Noni Legowo. Ramah tamah dan silaturahmi ini berlangsung di Rujak Gubernur pada Rabu 15 November 2023. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar ramah tamah menyambut kedatangan Panglima Kodam 13 Merdeka, Maijen TNI Robertus Legowo Jatmiko bersama Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 13 Merdeka, Noni Legowo.
Ramah tamah dan silaturahmi berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Rabu 15 November 2023. Lebih lanjut, Pencagup Ismail mengucapkan terima kasih kepada Kodam 13 Merdeka, Korem 133 Nani Wartabone, serta seluruh Kodim di Gorontalo atas kerjasama yang selama ini dilakukan dengan pemerintah daerah. Ismail mengatakan, berkat sinergi dan kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat, Gorontalo tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Kami pemerintah Provinsi Gorontalo bersama seluruh jajaran menyambut baik dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Pangdam bersama seluruh jajaran Korem Kodim yang ada di Provinsi Gorontalo atas kerjasama yang selama ini dilakukan oleh jajaran TNI di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Robertus Legowo Jatmiko dalam sambutannya mengakui bahwa bertugas di Gorontalo bukan yang pertama kali bagi dirinya. Pada tahun 2015, ia diberi amanah bertugas di Gorontalo untuk membantu Kementerian Pertahanan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mendorong kapasitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan mengefektifkan pelayanan PONET di puskesmas. Hal ini dilakukan dengan menggelar fasilitasi implementasi PONET bagi kabupaten kota yang dibuka langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mendorong kapasitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan mengefektifkan pelayanan obstetri neonatal emergency dasar atau PONET di puskesmas. Hal ini dilakukan dengan menggelar kegiatan fasilitasi implementasi PONET bagi kabupaten kota yang dibuka langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki bertempat di City Mall Hotel Gorontalo Selasa 21 November 2023. PONET telah dilaksanakan lebih dari 1 dasawarsa yang lalu dengan tujuan memperbaiki kesehatan ibu dan anak, khususnya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Puskesmas PONET harus siap 24 jam sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari Polindes dan Puskesmas. Dalam sambutannya, penjabat Sekda Prof Budianto menyebutkan Provinsi Gorontalo tahun 2023 memiliki tim PONET pada beberapa puskesmas di masing-masing kabupaten. Antara lain 5 puskesmas di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, 3 puskesmas di Pohuwato dan Boalemo, serta 6 puskesmas di Bone Bolango. Dibandingkan kabupaten lain, keadaan tim PONET Kabupaten Gorontalo dilihat baik dan lengkap. Sementara ketidaklengkapan kabupaten lainnya dikarenakan beberapa hal, seperti anggota tim yang terlatih dipindah tugaskan, sedang mengikuti pendidikan, sudah pensiun, bahkan meninggal dunia. Melalui kegiatan ini, Budianto berharap dapat meningkatkan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan perekrutan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas yang masih kekurangan. Ia juga mendorong pengadaan gedung yang layak digunakan sebagai tempat rawat inap 24 jam, khususnya bagi Rumah Sakit Umum Daerah ZUS Kabupaten Gorod. Fasilitasi implementasi PONET bagi kabupaten kota akan dilaksanakan hingga tanggal 23 November 2023. Peserta berjumlah 24 orang yang terdiri dari Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Kasih Gizi Kia, dan pengelola program Kia Gizi. Teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi untuk salah satu bahan kita mengasistensi kabupaten kota dalam rangka pemenuhan supaya tim PONET ini lengkap. Baru apa yang lengkap ya? Kabupaten Gorontalo ya. Sedangkan yang lain belum ya. Rata-rata keempat kabupaten lainnya masih dalam keadaan yang kurang lengkap. Ketidaklengkapan tim ini diakibatkan oleh beberapa seperti anggota tim yang dilatih tidak tugas, kalau mengikuti pendidikan, sudah pensiun bahkan meninggal dunia. Tapi misalnya ini persoalan klasik ya. Tapi tidak boleh kemudian tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk memenuhi kebutuhan terhadap PONET kabupaten kota ini.
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar fokus group discussion yang diikuti oleh seluruh jajarannya dari berbagai bidang, baik itu aptika, statistik, dan juga informasi komunikasi publik yang berlangsung di Hotel Grand Key Kota Gorontalo pada Rabu 23 November 2023. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar fokus group discussion atau FGD yang diikuti oleh seluruh jajarannya dari berbagai bidang, baik statistik, aptika, dan informasi komunikasi publik atau IKP bertempat di Hotel Grand Key Kota Gorontalo pada Kamis 23 November 2023. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, mendorong pegawainya untuk memahami program yang diselenggarakan oleh lintas bidang. Tidak hanya terpaku pada bidangnya saja, tapi juga saling berkolaborasi dan bekerja sama. Kerjasama, kekeluargaan untuk mendorong supaya ada integrasi program, ada kekompakan, ada juga bagaimana supaya program-program yang kita buat di masing-masing bidang itu juga saling terintegrasi satu dengan yang lain. Lebih lanjut, Rifli juga mendorong pentingnya komunikasi untuk saling berkoordinasi, terlebih dalam satu instansi. Ketika dihadapi oleh berbagai persoalan, maka komunikasi menjadi kunci untuk menemukan solusi. Olehnya, ia meminta para pegawainya untuk menciptakan komunikasi yang harmonis. Kegiatan yang mengangkat tema komunikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral ini menghadirkan narasumber dari kepala bidang masing-masing. Di antaranya, Kabid IKP Jakiyah Basrewan, Kabid Statistik Debbie Habibi, dan Kabid Aptika Rengga Pranata.